Halo guys, nama saya Rifana Syaibil Hakim. Kali ini saya akan membuat video vlog tentang educational vlog. Jika kalian penasaran tempatnya di mana aja, ayo ikuti saya. Tetapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus saya bawa, seperti barang pribadi, uang, dan peralatan lainnya. Jika sudah siap dengan persiapannya, mari kita mulai menuju destinasi pertama. Sekarang kita sudah berada di jalan dan kita akan menuju tempat destinasi pertama. Karena lokasinya cukup dekat dari rumah saya, jadi saya menggunakan motor. Dan kali ini saya akan mengajak kalian menyusuri jantung sejarah kota Bandung. Dan itu adalah Tugu Bola Dunia Asia Afrika. Lokasinya dekat alun-alun. Dulu jalan ini jadi saksi besar peristiwa dunia, yaitu Konferensi Asia Afrika 1955. Bayangkan negara besar-besar pernah berkumpul di kota ini. Dan inilah beberapa nama-nama negara yang ada di Tugu Bola Dunia Asia Afrika. Dan yang seperti kalian lihat, di sini juga ada negara Palestina. Dan ada beberapa negara besar yang mengikuti Konferensi Asia Afrika, yaitu Cina, Mesir, Filipina, Turki, Iran, dan lainnya juga. Dan ini juga tempat ikonik yang berada di Bandung, yaitu JPO Asia Afrika. Tempatnya sangat estetik dan cocok untuk berfoto bersama quote pilih baik yang terkenal. Istirahat sejenak di tepi jalan legendaris ini. Duduk di sini rasanya kayak lagi dibawa kembali ke masa lalu. Ditambah angin sepoi-sepoi dan lalu lalang kendaraan di depan mata. Ada ketenangan tersendiri di tengah hiruk pikuk kota. Menikmati sudut Asia Afrika begini saja sudah cukup banget buat nge-recharge energi. Bandung memang gak pernah gagal kalau soal suasana. Oke, waktu istirahatnya selesai. Sekarang kita lanjut jalan kaki lagi menyusuri trotoar lebar ini. Sepanjang jalan ini, mata benar-benar dimanjakan sama deretan tiang lampu klasik dan tulisan kutipan-kutipan puitis yang ada di sepanjang aspal. Suasananya khas banget, perpaduan antara sejarah dan modernitas Bandung. Nah, di depan sana itu ada Gedung Merdeka. Bangunannya berdiri kokoh dengan warna putih yang dominan. Rasanya sakral banget bisa lewat tempat sejarah yang jadi saksi Konferensi Asia Afrika ini. Ada fakta menarik di Jalan Asia Afrika ini. Jalan ini dibangun pada awal abad ke-19 oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Awalnya ini adalah bagian dari proyek ambisius Jalan Raya Pos yang membentang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan.
Dan sebentar lagi kita akan sampai di Gedung Merdeka yang sangat ikonik dan bersejarah itu. Akhirnya sampailah kita di depan Gedung Merdeka yang sangat ikonik ini, yang punya gaya arsitektur Art Deco yang sangat kental dan tetap dijaga keasliannya sampai sekarang. Hal yang paling menarik tentu saja sejarah besar di baliknya sebagai lokasi konferensi Asia Afrika tahun 1955. Lihat deh deretan tiang benderanya. Di sana biasanya berkibar bendera negara-negara beserta konferensi yang bikin suasana terasa sangat heroik. Benar-benar salah satu sudut paling estetik dan bersejarah yang wajib kalian datangi kalau lagi ke Bandung. Puas keliling di depan Gedung Merdeka, sekarang waktunya kita bergeser ke destinasi utama di perjalanan kali ini. Lokasinya nggak jauh dari sini, hanya menghabiskan waktu 5-10 menit untuk sampai ke lokasinya. Mulai dari sini, videonya akan dipercepat. Belokan ini kita akan sampai menuju destinasi utamanya, dan di sini juga ada tempat untuk memarkirkan motor. Dan sekarang kita sudah sampai di Taman Balai Kota, dan kita akan menikmati suasananya terlebih dahulu. Benar-benar sebuah penghormatan yang indah di sudut Balai Kota ini. Dan inilah Taman Balai Kota Bandung yang sangat ikonik, tempat yang terbaik untuk santai atau hanya sekedar duduk, yaitu Balai Kota Bandung. Sekarang berubah jadi ruang publik yang ramah buat masyarakat setempat. Memasuki area balai kota, kita langsung disambut oleh jejak para pemimpin yang pernah menakodai di kota ini. Di sini sejarah nggak cuma tertulis di buku, tapi dipajang rapi lewat deretan relief monumen para pemimpin Bandung dari masa ke masa. Salah satunya adalah Laksamana Laut Martadinata yang namanya begitu melegenda bagi masyarakat Bandung. Perjalanan ini terus berlanjut sampai ke era modern, termasuk masa kepemimpinan Ridwan Kamil yang banyak membawa perubahan wajah kota menjadi lebih estetik. Semua wajah yang pernah berjasa membangun Bandung kini diabadikan di taman ini. Melihat mereka semua, kita sadar betapa panjangnya proses Bandung bisa menjadi indah sekarang. Dan inilah relief yang sangat bersejarah. Ini adalah sosok Wiranata Kusuma atau yang sering dikenal sebagai Dalem Kaum. Beliau bukan sekedar pemimpin, tapi tokoh kunci di balik berdirinya kota Bandung yang kita cintai sekarang. Coba perhatikan detail reliefnya. Di sini digambarkan bagaimana proses perpindahan pusat ibu kota Kabupaten Bandung dari Karapiak ke arah utara, tepatnya di sekitaran titik 0 km saat ini. Melalui relief ini, kita bisa melihat perjuangan beliau dalam menata wilayah hutan menjadi pusatan yang teratur. Gaya kepemimpinannya yang visioner tercermin dari pemilihan lokasi yang strategis dekat dengan sumber air dan jalan raya pos yang melegenda. Menata relief ini
Rasanya seperti melihat awal mula nadi kehidupan Bandung berdenyut tanpa langkah berani dari dalam kaum. Mungkin wajah Bandung gak akan seperti yang kita lihat hari ini. Benar-benar sebuah penghormatan yang indah di sudut balai kota ini. Dan inilah Museum Kota Bandung. Tempatnya tak jauh dari taman balai kota. Untuk bisa masuk ke museum, kita hanya mengisi daftar tamu saja dan mengisi survei. Untuk harganya, ini gratis, tak berbayar. Cocok untuk yang ingin belajar sejarah Kota Bandung. Gedung yang dulunya hanya sekolah tua ini menyimpan sejuta cerita tentang transformasi kota ini dari masa ke masa. Mari kita intip isinya ada apa saja. Begitu masuk lebih dalam, kita disambut oleh deretan pintu dan panel yang menampilkan wajah-wajah pemimpin Bandung dari masa ke masa. Di sini kita bisa melihat sisilah para bukti yang terdahulu pernah membawa perubahan besar bagi kota ini. Rasanya seperti sedang melewati lorong waktu. Kita langsung disambut dengan suasana yang edukatif tapi tetap terasa hangat. Di bagian sini kita akan diperlihatkan hasil arsip foto lama yang masih sangat terawat. Terbentuknya Bandung dari awal mulanya hingga masa sekarang. Tepat di sebelahnya ada spot foto yang super estetik. Museum ini pintar banget memadukan unsur sejarah dan desain interior. Masuk ke ruangan lain. Nah, ini dia salah satu bagian paling menarik museum ini. Ada peta yang memperlihatkan wajah Bandung di masa lampau. Lihat layoutnya juga, katanya masih sangat sederhana, banyak ruang terbuka hijau. Melalui peta ini kita bisa melacak di mana titik-titik awal pemukiman dan bagaimana jalan-jalan utama sering yang kita lewati mulai terbentuk. Bergerak ke area pasca proklamasi, suasananya lebih heroik. Puncaknya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Lalu tragedi 3 Desember, peristiwa pertempuran di Gedung Sate yang sangat mengharukan. Lalu ada salah satu momen ikonik yang diabadikan di sini, adalah peristiwa penyembuhan Pangkalan Udara Andir atau ACW. Sampailah kita di bagian akhir perjalanan museum ini yang menampilkan transformasi arsitektur bangunan-bangunan ikonik di Bandung. Dari gaya Art Deco yang klasik hingga bangunan fungsional modern yang kita lihat sekarang. Salah satunya yang paling menarik perhatian adalah sejarah bangunan di area UPI atau yang dulunya dikenal sebagai Villa Isola. Di sini juga dijelaskan mengenai penyelenggaraan kongres-kongres yang pernah ada di sana, yang semakin mempertegas posisi Bandung sebagai kota intelektual dan pusat pergerakan. Melihat semua ini, rasa makin bangga jadi bagian dari kota yang penuh sejarah dan karya seni ini. Nah, sampailah di akhir video ini. Sekian, terima kasih dari saya. Vlog edukasional hari ini bukan cuma soal lihat bangunan tua atau foto-foto di spot estetik, tapi lebih ke menghargai setiap sudut sejarah yang udah ngebentuk Bandung sampai sekarang. Kita sering lewat di jalanan ini, tapi lewat museum tadi, aku jadi belajar buat nggak lupa sama akar dan cerita di baliknya. Makasih ya udah nemenin vlog aku ini. Jangan lupa ya mampir ke sini juga buat ngerasain langsung vibe sejarahnya yang sangat ikonik ini. Sekian.